masih dalam suasana fitih ya, sawalan. Nanti terkait dengan tadi yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Kemudian salam terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga serta umatnya. Akan kita pelajari yaitu saling memaafkan. Pemaaf ini adalah salah satu dari nama Allah, Al-Afu. Artinya Maha Pemaaf, Allah Maha Pemaaf. Dijelaskan di sini yaitu Allah menghapus catatan keburukan seseorang hamba sehingga ia tidak dibalas dan disiksa. Jadi Al-Afu, Maha Maaf, maksudnya kalau Allah ini sudah memaafkan seorang hamba, maka Allah akan menghapus catatan keburukan hamba tersebut sehingga ia tidak dibalas atau disiksa. Sebagaimana juga kalau dalam hukum qisas, ya, misalnya pembunuhan, ya, kemudian keluarganya memaafkan, maka seorang itu terdakwa itu dimaafkan, tidak jadi diqisas, dimaafkan, ya, tidak dibalas. Nah, mudah-mudahan kita setelah Ramadan ini kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa Lailatul Qadar, ya, di mana Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, berkata, wahai Rasul, apa yang harus saya baca ketika Lailatul Qadar? Maka doanya minta dimaafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai sifat maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Kita baca bahkan dari awal, kita sering dibaca, ya. Mudah-mudahan dengan kita meminta maaf kepada Allah, Allah Al-Afu, Maha Pemaaf, maka kita dimaafkan oleh Allah, yaitu dihapus catatan keburukan kita, kemudian kita tidak dibalas, ya, tidak disiksa oleh Allah. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu jika kita berdosa ataupun ya berbuat maksiat kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah, tak berdoa. Namun yang berhubungan dengan manusia, hakul anak, ini juga tentu harus meminta maaf kepada yang kita zalimi, ya. Kita minta maafnya, ya. Dalam sebuah hadis, yaitu tentang orang yang rugi, ya, yang sering kita dengar, yang rugi di akhirat nanti. Dan nanti yaitu orang yang membawa amal sholat, puasa, haji, tapi dalam kesehariannya dia sering berzalim kepada orang lain. Maka satu nanti ini langsung ke sana aja ya, kayak gitu dan dosa-dosa orang yang dizalimi, ya, ditimpakan atau dosa-dosa amal orang yang dizalimi diambil, ya, untuk kita. Ketika amalnya habis, ya, ada, maka
dosa-dosa kita ditimpakan kepada orang tersebut. Ini orang yang rugi. Nah, ini berhubungan dengan hakul madani. Maka ketika di dunia kita meminta maaf supaya dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan nanti akan diadili di akhirat, akan dibalas. Namun ada sebuah hadis yang menggembirakan. Ini sudah sebenarnya share juga di Muktas. Yang menggembirakan yaitu ketika Nabi membawakan hadis ini juga beliau tertawa sampai gigi beliau terlihat. Jadi ada diceritakan ya, bisa dilihat lagi ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Seperti biasa Rasulullah sering berkumpul dengan para sahabat. Nah, di tengah perbincangan dengan para sahabat, tiba Rasulullah SAW tertawa ringan sampai lihat di depannya, sampai yang tertawa. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu yang berada di dalam perkumpulan itu bertanya, wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau tertawa? Sering asbabun nuzul ataupun asbabul wurud ya, sebab turunnya Quran atau hadis itu pertanyaan dari sahabat. Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Maka Rasulullah SAW menjawab, aku diberitahu oleh malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang ya. Dua orang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini yang sebelahnya untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku. Jadi zaliman seorang dan orang lain nanti akan dibalas di akhirat, sebelum kalau di dunia belum dibuka. Maka Allah SWT berfirman, bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan dari saudaramu ini, karena ia tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun. Tidak ada kebaikan, mau diambil gimana? Maka orang itu berkata, ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya, karena kebaikannya sudah tidak ada. Maka minta ya, dosa-dosa saya supaya dipikulkan kepada dia. Nah, sampai di sini mata Rasulullah SAW yang mulia mulai berkaca-kaca ya. Ketika menceritakan ada yang masuk neraka, yaitu Rasulullah menangis. Sampai Rasulullah SAW tidak mampu menahan tetesan air matanya, beliau menangis di situ. Lalu beliau bersabda, hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosa. Jadi hari kiamat itu semua orang ingin agar dosa-dosanya itu dipikulkan kepada orang lain. Maka beliau melanjutkan kisahnya.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang yang mengadu tadi, sekarang angkat kepala. Kemudian diangkat. Setelah diangkat, orang itu berkata, orang itu diperlihatkan keindahan surga. Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan kuri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak, bertatahkan intan berlian. Istana-istana itu untuk Nabi siapa ya? Nabi yang mana? Karena dia merasa itu tidak pantas untuk saya, sehingga mengatakan itu semua untuk Nabi yang mana? Atau untuk orang siddiq yang mana? Orang yang jujur yang mana, yang siddiq yang mana? Atau untuk syuhada yang mana? Orang yang mati syahid yang mana? Kalau kita melihat di dunia saja, melihat rumah yang mewah begitu kayak istana, ini rumah siapa ya? Ini rumah orang presiden yang mana? Rumah pengusaha yang mana ya? Tidak pantas saya punya rumah seperti itu. Jadi juga orang itu, ya Allah, ini untuk siapa? Untuk Nabi yang mana? Untuk orang siddiq yang mana? Untuk syuhada yang mana? Allah SWT berfirman, istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya. Maka orang itu berkata, siapakah yang mampu membayar harganya ya Rabb, ya Allah? Allah SWT berfirman, engkau pun mampu membayar harganya. Engkau pun mampu membayar. Maka orang ini terheran-heran. Orang ini terheran-heran sambil berkata, dengan cara apa aku membayar harganya ya Allah? Allah SWT berfirman, caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kesalahannya, kezalimannya kepadamu. Maka orang itu berkata, ya Allah, ya Rabb, kini aku memaafkannya. Allah SWT berfirman, kalau begitu gandeng tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk surga bersamamu. Masya Allah. Setelah menceritakan kisah ini, ya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah SWT mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Kisah ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Jadi inilah yang membuat kemudian Rasulullah SAW kemudian beliau tertawa, senang. Amalan memaafkan masih bisa nanti di akhirat. Di dunia ini masih bisa. Sekarang momen Lebaran ini adalah momen untuk saling memaafkan, meskipun minta maaf tidak harus kita Lebaran. Setiap saat ketika kita merasa berbuat salah, berbuat zalim kepada saudara kita, kita segera minta maaf. Dan orang yang dimintai maaf segera memberi maaf, karena memberi maaf ini, amalan beri maaf pahalanya adalah surga, seperti disahkan dalam hadis tadi. Jadi di akhirat masih bisa maafkan. Mudah-mudahan di antara kita nanti kalau masih ada yang belum memaafkan, nanti di akhirat misalnya diminta pahalanya diambil, tidak ada, dimaafkan, terus ditarik, ya, masuk surga. Ketika menceritakan ini, beliau selalu tersenyum. Maka satu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan hati yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf, memberi maaf dan saling memaafkan.
Mudah-mudahan di Syawal ini, di bulan Syawal ini setelah Idul Fitri, benar-benar hati kita benar-benar saling memaafkan Bapak Ibu ya. Mungkin atau bukan mungkin lagi banyak ya, ketika berinteraksi, bergaul ya di antara kita, mungkin dari perkataan ya, perkataan itu bisa gibah, bisa jasus ya, bisa memfitnah, bisa namimah, mengadu domba, perbuatan memukul ya, dan sebagainya. Don, sangka, suudon kepada saudara kita, bertangga yang buruk ya. Maka di hari ini atau bulan Syawal ini kita saling memaafkan ibu bapak diikhlaskan supaya sudah tidak ada dosa di antara kita. Insyaallah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga sampaikan ada 4 hadis tentang memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya ya, kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Saya ulangi, tidaklah sedekah itu mengurangi harta ya, jadi sedekah itu justru akan menambah harta. Untuk hitungan Allah ya, kalau hitungan kita sedekah berarti harta kita berkurang, nanti Allah tambah. Dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maaf kepada saudaranya selain kemuliaan di dunia dan akhirat. Ini keutamaan maafkan saudaranya, Allah akan beri kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Serta adalah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Merendahkan diri kepada Allah, Allah akan meninggikan derajatnya. Kemudian hadis yang kedua riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, iman yang paling utama adalah sabar dan pemaaf. Mampu memaafkan. Yang ketiga dari hadis At-Tabrani, beliau bersabda, maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah. Kalau kita maafkan orang lain yang berbuat salah, berbuat zalim kepada kita maafkan, maka Allah akan maafkan kita. Dan yang keempat dari Abu Hasan Al-Ansari, orang yang paling penyantun, orang yang paling penyantun di antara kalian adalah orang-orang yang bersedia memberi maaf walaupun ia mampu membalasnya. Mampu balas tapi dimaafkan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Amerika dengan lihat di YouTube ya. Ada seorang di Amerika, kayaknya sih keturunan Asia ya. Anaknya dibunuh oleh orang Amerika kulit hitam. Dia di persidangan, orang tuanya memaafkan. Orang tua itu lihat orang itu yang kulit hitam itu yang anaknya dipeluk sambil diomongin lah, dikasih nasihat sampai nangis. Itu sifat pemaaf. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di momen yang masih Syawal ini saya pribadi juga minta maaf